mulai dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul bersama dari rumah kami masing-masing sampai di sini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pikiran, hati, dan jiwa kami ya Tuhan untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan yang hanya sebentar saja ya Tuhan. Kami tidak membawa apa-apa, hanya hati yang kami punya ini ya Tuhan, dan biarlah firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau berikan kepada hati yang memang benar-benar subur dan bisa berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan, supaya siapa yang mendengarkan ya Tuhan dapat merubah hati mereka dan Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan. Berikanlah juga kekuatan untuk orang-orang yang sakit yang tidak hadir pada hari ini ya Tuhan, dan kami berdoa juga untuk Ibu Robin yang sudah ulang tahun ya Tuhan, Wednesday kemarin ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pastor Made yang recover dari sakitnya, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir ya Tuhan. Kami berikan mereka ya Tuhan, kasih karunia dan kekuatan dalam tubuh mereka, dalam pikiran dan hati mereka juga ya Tuhan. Kau berikan recovery untuk mereka, karena hari-hari ini ya Tuhan banyak cuaca yang sangat ekstrim dan kami tidak tahu ya Tuhan, tubuh kami tidak bisa cope up ya Tuhan. Terima kasih Bapak ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, Kau bukakan buku untuk kami ya Tuhan, dan kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan kami membawa 1 atau 2 poin, 3 poin ya Tuhan dari firman pada hari ini yang akan saya sharing, dan tutup bungkus mulut, pikiran, hati saya Tuhan, supaya memberikan firman sesuai dengan perintah dari Roh Kudus. Terima kasih Bapak, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Sudah 2 bulan saya terakhir kali November saya berkhotbah dari Timotius juga pada saat itu tentang kondisi gereja Tuhan. Pada hari ini saya akan membawa tentang kesetiaan atau tetap setia pada Tuhan dalam penolakan dunia. Dan tema pada hari ini mungkin bagi setiap orang berbeda, atau mungkin saudara bisa melihat sekeliling saudara di mana kondisi kerohanian yang sedang declining, moral declining, criminal increasing, hatred increasing, bahkan pemerintah harus mengintervensi tentang kejadian Januari kemarin yang di Bondi Beach, dan banyak kejadian yang kita alami. Kita akan mempersiapkan hati, mungkin firman pada hari ini bisa memberikan saudara pencerahan. Kita baca dari 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang pada waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Next slide. Saudara, surat Timotius ini ditulis oleh Paulus dari penjara dari Roma. Mungkin saya sudah pernah berikan background-nya, dan saya akan berikan secara gamblang. Timotius itu sejak kecil ayahnya berasal dari Gentiles atau orang Yunani, keturunan Yunani, unbeliever atau Gentiles, dan ibunya Eunike adalah seorang yang lahir dari keluarga Yahudi. Neneknya bernama Lois, ada seorang believer sejati, dan mereka sudah menerima Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat mereka, dan mereka true believer. Dan Timotius ini hadir dalam mixed household, saudara. Mixed household itu mungkin saudara punya teman yang ayahnya mungkin agama lain atau tidak percaya, dan ibunya percaya, atau neneknya dari agama A, dan kakeknya dari Kristen yang sejati, atau mungkin mereka tumbuh besar dalam keluarga yang mungkin dari anak adopsi, atau mungkin teman saudara mungkin anak adopsi yang diadopsi orang yang Kristen, atau dua-duanya bukan unbeliever tapi anaknya mungkin diinfluence oleh omnya atau tantenya menjadi seorang yang benar-benar mengikuti Kristus. Nah, Timotius ini pada abad pertama, Timotius ini tidak disunat, saudara, karena ayahnya ini bukan seseorang yang percaya atau bukan benar-benar orang yang sungguh-sungguh, tapi dia itu dibesarkan oleh seseorang ibu yang sangat benar-benar
mendoakan dia, mengajar dia sejak kecil, memberikan doktrin yang benar, pengajaran yang benar, supaya telinga, hati, dan pikiran Timotius ini memang Tuhan pakai untuk mengajar. Dan ada hati dari seorang ibu yang benar-benar setia kepada Tuhan dan ingin memberikan anaknya ini supaya tumbuh besar di dalam lingkungan yang sehat atau lingkungan believers. Nah, Paulus menuliskan pada abad pertama ini surat Timotius ini sebenarnya untuk memberikan sebagai nasihat, warning, dan juga memberikan seperti ada kronologinya sesuatu yang terjadi atau sebelum terjadi, dia memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat dan Timotius yang masih muda pada saat itu, sekitar 30-an umurnya, mungkin seumuran saya. Paulus menyunat Timotius itu secara untuk alasan pelayanan, saudara. Jadi pada saat itu ada percekcokan seperti Petrus dan teman-temannya, ada Paulus juga bercekcok pada Petrus dan teman-temannya di Kisah Para Rasul, ada yang benar-benar harus Yahudi dan orang-orang Kristen Yahudi ini karena mereka disunat, mereka membanggakan diri sendiri karena mereka ini keturunan Yahudi asli. Ada juga yang mixed household seperti Timotius, ini seperti sedikit disingkirkan atau dipinggirkan karena dia bukan dari Yahudi, mungkin dia ayahnya unbeliever, mungkin seperti situasi yang kita bisa lihat di sekeliling kita masing-masing. Jadi ada teman-teman kita yang mungkin mereka seperti ke gereja itu, mungkin ayah ibunya itu seorang yang agama lain. Atau orang-orang yang seperti kita pandang ini, oh kamu bukan dari Kristen asli kok. Atau terkucilkan, saudara. Saudara mungkin firman pada hari ini bisa memberikan saudara pencerahan. Saya mau ke poin yang ya masih sama kok yang tadi. Ya. Saya mau menyampaikan sharing firman pada hari ini. Iman Timotius itu tidak datang dari keluarga yang sempurna, melainkan dari keluarga yang setia, saudara. Berbeda ya, saudara. Setia dan sempurna itu berbeda. Saudara mungkin sedang merasa sedih karena sekeliling saudara, ada saudara punya teman atau saudara atau cucu atau ponakan yang masih belum percaya. Tapi jangan discourage, do not be discouraged, saudara. Iman Timotius itu tidak datang dari keluarga yang sempurna atau keluarga yang orang pikir wah atau orang yang mempunyai profil baik di dalam society. Zaman sekarang sangat gampang untuk melihat orang saudara percaya karena mereka mempunyai profil sosial media yang baik. Tapi kita tidak tahu saudara, apakah mereka itu memakai topeng atau bagaimana kehidupan mereka aslinya, kita nggak tahu saudara. Tapi banyak saudara kita di-influence di sosial media, anak-anak muda, orang-orang yang masih belum benar-benar rooted deep into the word of God, mungkin mereka tidak punya lingkungan yang mensupport mereka seperti Timotius. Nah, ini apa maksud orang-orang setia, saudara? Maksud orang-orang setia ini pada saat dunia menolak kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, Timotius ini tetap tegar dan berdiri karena ibu dan neneknya shape his conviction. Itu ada di 2 Timotius 3:15. Shape his conviction itu artinya kita sudah tahan uji. Anaknya sudah tahan uji. Jadi sejak kecil itu mungkin dari mixed household, saudara punya teman yang mungkin ayahnya ini tidak percaya, ibunya percaya, tapi dia itu lebih banyak condong kepada kepercayaan yang benar-benar tegar, yang benar-benar teguh. Seperti Timotius, dia percaya dengan kepercayaan yang benar-benar dari ibunya ini. Atau benar-benar ibunya ini mempreserve atau membuat Timotius ini menggembleng dia supaya dia tidak keluar jalur dari pengajaran yang melenceng yang ditawarkan oleh dunia. Karena pada zaman itu, saudara, influence dari Roman Empire itu, society-nya itu sangat high class. Kalau saudara tahu orang-orang Saduki itu, mereka tidak percaya kan kebenaran yang sebenarnya, seperti mereka tidak percaya dengan malaikat. Mereka tidak percaya, saudara. Mereka tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Berbeda dengan orang Farisi. Paulus menyurati Timotius karena dia percaya dari orang Farisi memberikan pengajaran yang benar. Meskipun, saudara, pada zaman itu banyak influence, Timotius tetap tegar dan dia mengikuti nasihat tuntunan dari Paulus yang memberikan pengajaran yang benar. Mungkin seperti saya lah dengan Pak Made. Pak Made menegur saya pada saat saya salah. Saya kadang sedikit
tertegur, saya kadang ada pride sendiri, saudara. Saya pernah, mungkin paman menegur, saya dadak, oh ya benar. Tapi saya renungkan, saudara. Itu benar. Saya harus memberikan atau mengimprove untuk memberikan sharing firman yang benar-benar benar. Atau saya bisa menolak atau mengikuti keinginan daging saya sendiri, saudara. Tapi kan tidak seperti itu, saudara. Nah, keterangan uji di rumah Timotius pada saat itu dimulai dari daily prayer, ada obedience without applause, dan yang poin ketiga adalah faithfulness in ordinary life. Yang saya akan bahas, ya poin dari tawaran, ya yang ini yang bukan yang slide yang tawaran dunia, ya. Pada zaman itu, saudara, tawaran dunia itu begitu hebat, ditulis oleh Paulus, diberikan warning. Saya bacakan dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Yang ayat kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini keadaan akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, ini adalah karakter orang-orang yang pada zaman itu bukan dari luar gereja, saudara, tapi melainkan dari dalam gereja. Saudara, kita mulai dari satu poin, prayer changes heart. Saudara, dengan orang itu kadang hendak menegur kita, tapi kita tidak sadar, dan kita terkadang suka mengandalkan kedagingan atau keinginan daging dari kita sendiri. Ini dalam gereja, saudara, konteksnya. Kita tidak mau merendahkan diri, kita tidak mau mengintrospeksi diri, karena kita tidak mempunyai daily prayer life. Saudara, pada zaman itu, saudara, manusia mencintai diri sendiri, kenapa? Kenapa manusia kok mencintai diri sendiri? Saudara bisa melihat sekitar saudara, ada banyak manusia yang mencintai diri sendiri. Selfish, arogan, self-absorbed, kayak sponge, kayak saudara nyuci piring itu, air pun diserap semua itu. Self-absorbed. Everything is about me, I am right, you are wrong. Hate speech dan sebagainya. Kalau kita ditegur, bilang hate speech gitu. Kalau saya ditegur gitu, saya bilang hate speech, saya tidak akan bisa improve, saudara. Tapi tidak seperti Timotius. Dia ditegur, diberikan nasihat, dia mau mendengar. Begitupun jemaatnya. Tapi zaman sekarang, saudara, orang semakin individualistis dan mereka mencintai apa yang mereka inginkan. Manusia akan mencintai poin yang A, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Lawannya adalah dengan pertama, ya saudara. Bagaimana kita bisa merendahkan diri tanpa berdoa? Lawan dari arogansi, self-pride, kita harus menemukan seseorang yang higher authority than us, atau seseorang yang di atas kita. Bagaimana kita bisa hidup tanpa ada teguran dari seseorang yang ada di atas kita. Kalau kita salah di tempat kerja, kita ditegur oleh supervisor, saudara. Kalau kita salah di jalanan nyetir, nerobos lampu merah, kita akan ditegur polisi. Syukur-syukur saudara nggak kena fine. Sekarang banyak anak-anak yang di Western Suburb itu naik motor, naik apa, tidak ada plat nomor, ya terserah mereka. Hidup seperti melawan orang tua, tidak ada hukum, tidak ada teguran. Karena kalau kita tegur, kita yang masuk penjara kadang, saudara. Orang tuanya bisa dilaporkan oleh polisi. Bagaimana kita mau improve atau kita mengikuti pengajaran atau tetap setia tanpa kita berdoa. Kalau saudara start your day with daily prayer, saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, atau saudara humble yourself di hadapan Tuhan, dan saudara mulai mengkoreksi diri saudara pada saat Anda bangun pagi, sebelum start your day, Anda akan mendapatkan guidance dari firman Tuhan yang saudara baca. Tapi tanpa berdoa, tidak mungkin, saudara. Tanpa
Daily prayer kita tidak mungkin seperti Timotius ini. Tidak mungkin, saudara. Tanpa juga suami mendoakan istri atau istri mendoakan suami, kedua orang tua mendoakan anak mereka, tidak mungkin mereka mau mendengarkan, saudara. Kenapa? Firman Tuhan yang merubahkan karakter kita. Lah kalau kita nggak mendengarkan, tidak berdoa, tidak mendengarkan firman Tuhan, pasti terlihat, saudara. Saudara nggak baca firman 1 hari itu terlihat. 2 hari, mungkin hanya orang-orang sekitar kita yang melihat. 5 hari, saudara udah mulai temperamen. 2 minggu, saudara gampang tersinggung. Papa kok ngomong seperti itu sih? Mama kok ngomong seperti itu? 3 minggu, saudara. Satu kantor tahu, saudara. Kok dia semakin emosi? Kok nggak seperti dulu ya? Kok dia semakin selfish? Kok dia nggak mau berbagi ya? Tumben si A nggak mau berbagi dengan kita. Kok dia semakin tidak humble? Itu terjadi sama kita semua, saudara. 1 bulan, saudara nggak gereja, nggak mendengarkan firman Tuhan. 1 sabab, saudara, mungkin orang-orang yang saudara kenal melihat saudara itu seperti orang yang berbeda. Tapi tidak dengan Timotius, saudara. Dia preserve dari keluarga, neneknya, mamanya, dia sendiri, sampai Paulus mengajar dia. Nah, apakah kita bisa memaintain itu, saudara? Daily prayer, daily reading the Bible, atau saudara mendengarkan audible devotion pada malam hari, atau kalau tidak bisa pagi hari, malam hari, saudara. Apakah saudara prepare your heart? Atau saudara meninggalkan itu? Atau saudara sewaktu liburan meninggalkan itu? Hidup dengan nyaman? Nah, lawan dari arogansi, self-dignity, atau self-absorb, atau self-authority adalah berdoa. Berdoa dan membaca firman Tuhan, dan menimbulkan saudara humility dalam diri saudara. Nah, saudara, saya melihat pada abad pertama manusia akan mencintai diri sendiri seperti ditulis di Paulus. Itu dari kata philos dan autos. Philos itu artinya love atau affection atau brotherly love. Dan autos adalah self. Jadi artinya adalah self-centered atau self-absorbed, self-devoted. Jadi saudara kalau tidak mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak membaca firman Tuhan, saudara tidak mempunyai daily prayer, saudara akan menjadi selfish, self-centered. Dan itu bisa terlihat dari daily life. 5 hari, 1 minggu. Dan itu kita harus cek, saudara. Kita harus tegur. Suami harus menegur istri, istri harus menegur suami, kakak harus menegur adik. Hei, kamu sudah ini? Atau kamu ada sharing firman? Dan kita tidak mau ya, saudara ya. Kalau kita sudah menjadi seseorang yang self-absorbed, kita tidak mau sharing. Bukan tidak mau ya, tidak ada yang kita bisa sharingan ke orang. Kehidupan saya ini seperti apa? Karena kita tidak berubah, saudara. Kita menjadi orang pelan-pelan orang yang selfish, dan kita mengikuti dunia ini secara tidak sadar. Ini adalah sesuatu yang tidak healthy atau tidak sehat, saudara. Kalau kita mau mengecek vitamin D, vitamin C, B12. Saya kemarin bulan Desember ngecek setahun sekali itu vitamin di patologi di WRB, saudara. Dicek sama susternya. Susternya bilang, do you come here often? No, just once a year. Oh, that's okay. Because sekarang banyak orang-orang yang kekurangan atau menghindari makan daging, saudara. Kekurangan vitamin B12. Jadi karena gratis ya, ngecek darah itu gratis, saudara. Mereka itu sering ngecek, takutnya dia kolaps atau bagaimana. Karena mereka kekurangan satu vitamin B12. Dan saya ditegur, apakah kamu kesini sering? Kalau enggak, nanti pemerintah akan ban kamu. Karena terlalu sering mengecek darah. Karena mereka mau avoid makan daging, saudara. Ada orang-orang seperti itu. Sampai susternya nanyain saya seperti itu. Nah, kita harus self-diagnose atau enggak, saudara? Tidak, saudara. Kita nggak bisa self-diagnose. Kita butuh orang lain. Kalau saudara ingin sehat, tidak mungkin kita, oh saya sehat kok, tahu-tahu besok kolaps. Tanpa saudara mengecek apa yang ada dalam tubuh kita. Tanpa firman Tuhan, saudara, tanpa kita mempelajari dari dalam hati kita pasti akan condong ke dunia yang menawarkan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang benar. Dan ini saya ngomong tidak di konteks di luar gereja, ya saudara. Kita ngomong konteks dalam gereja. Kita nggak usah ngomong konteks di luar gereja. Di dalam gereja saja. Ini Paulus memberikan nasihat hanya dalam gereja saja, saudara. Karena banyak orang yang terjerat dengan self-absorbed atau self-philo-autos ini, atau self-affection, atau self-centered, selfish, self-devoted, dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Ini tidak sehat, saudara. Melainkan self-highest authority yang harus kita kejar. Dan
bertentangan dengan iman Kristen dan percaya, dan uh, kita harus mengadopsi konsep dunia yang tidak patuh kepada Tuhan. Dunia ini mencintai dirinya sendiri dan mereka akan menghindari pengajaran yang benar. Nah, di 2 Timotius 2, Paulus memberikan ini masih di sini ya. Di 2 Timotius 2, pasal yang kedua, pasal yang ketiga, dan pasal yang keempat, Paulus memberikan narasi, saudara. Pertama, kita jemaat harus be strong, di pasal yang kedua. Pasal yang ketiga itu ada difficult times. Seperti zaman sekarang, saudara ya. Perang akan dimulai di sana, di sini. Orang akan khawatir, orang beli emas, mengejar harga Bitcoin dan sebagainya. Orang akan mencintai diri sendiri tanpa mereka be strong from within, mulai dari dalam diri. Mereka akan mengejar itu, saudara. Tapi saudara, Paulus memberikan nasihat, ada difficult times will come. Yes, benar. Ada pasal yang keempat, preach the word. Bukan preach how to be financial free, atau preach how to be successful in life. Bukan itu, saudara. Tapi ada personal concern dari Paulus di pasal yang keempat, preach the word kepada Timotius. Karena ada tahapan dalam moral collapse pada zaman abad pertama. Ada society atau religious life decline yang kita bisa lihat di sekeliling kita, saudara. Bukan hanya orang-orang yang dari luar. Nah, saudara, kata lover of themselves atau manusia akan mencintai diri sendiri, kita masih di poin yang ini, menjadi moral collapse karena ada life revolve around me, ada personal desire atau orang-orang yang mengejar keinginan hatinya sendiri, menggantikan Tuhan, menggantikan will of God, menggantikan dengan desire mereka sendiri, dan ada self-interest atau sesuatu yang mungkin, saya tidak ngomong saudara suka dengan hobi tertentu, atau saudara mempunyai goal tertentu, bukan. Tapi ada self-interest yang mencoba memingkirkan firman Tuhan, memingkirkan the will of God dalam diri saudara. Saudara tidak mau ikut itu, saudara mengikuti diri sendiri, dan saudara ingin mengikuti tawaran dari dunia ini. Ini adalah fondasi dari pada abad pertama manusia itu mengejar ada 4 ya, saudara. Mengejar honor, ada status, ada power, dan public image. Bukankah itu bisa kita lihat pada zaman sekarang, saudara? Tadi malam saya melihat ada live TikTok teman gereja, tahu-tahu ada nongol satu preacher, saudara. Terus teman saya ini karena penasaran, kok ini sekolah di mana teologinya, kok bisa? Oh enggak, saya enggak sekolah. Dia jawab, saya tidak sekolah, tapi saya mendapatkan revelation atau mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk menginjili. Tapi dia tulis di situ evangelis, titik, koma, namanya, nggak ada gelar dan sebagainya, tapi dia asal bunyi, saudara. Dan orang itu kasih gift. Saya nggak tahu ya cara kasih gift itu, teman saya itu tahu ya katanya ada 50.000, ada yang 20.000. Saya bilang, saya dengarkan sedikit apa yang dia bicarakan, dan condongnya hanya kepada self-absorbed atau self-devoted itu, saudara. Seperti pengajaran yang memberikan kedagingan saudara itu ditambahin. Saudara kalau tahu saudara itu sakit diabetes, apakah saudara akan minum soft drink? Atau saudara ingin mendengarkan dokter yang berkata, Bu, hindari ya makanan manis, refined carbohydrate, ditambahin makanan yang sehat, sayur yang banyak, atau makanan protein yang banyak. Atau saudara ingin mengikuti kedagingan saudara sendiri, atau saudara ingin mengikuti keinginan daging saudara sendiri. Pasti, saudara, menuju kehancuran, pasti. Banyak itu salah satu yang saya lihat di sekitar diri kita. Fondasi dari dosa dari awal perjanjian lama, saudara. Poin yang selanjutnya, saudara. Ada Paulus menasihatkan kepada kita dan jemaat, ada religious hypocrisy dalam gereja. Dan orang-orang ini memakai religion itu untuk membuat network,
untuk boasting achievement atau menyombongkan achievement mereka, dan mereka tidak mau berkorban atau memberikan pengajaran sesat, memakai topeng, mencintai kepemimpinan strategis, dan mereka memakai influence mereka itu untuk diri mereka sendiri. Dan sangat jarang saya dengarkan, saudara, orang-orang yang mau menerima orang-orang yang dipersekusi, orang-orang yang dipinggirkan, yang memang benar-benar mengajarkan firman yang benar itu, gereja sekarang itu banyak yang tidak mau menerima mereka. Bahkan untuk sharing saja ya, saudara, mereka tidak mau atau mereject, saudara. Orang-orang yang ingin sharing yang sebenarnya mereka ini menderita. Mereka tidak mau, saudara. Mereka lebih berpikir untuk menyenangkan hati jemaatnya. Saudara, kita harus berhati-hati, saudara. Karena ini adalah love self atau love self, ada tiga, saudara. Love of money, love of themselves atau pride, dan pleasure over authority of God. Dan saudara, mengejar kebenaran firman Tuhan itu dimulai dari keluarga, atau dari diri sendiri, atau di tempat kos saudara sendiri. Mulailah dengan mempelajari apakah khotbah yang saya sampaikan ini benar atau enggak. Saudara harus pulang, seperti jemaat di Berea, saudara harus pulang dan cross check, apakah khotbah yang saya berikan ini, saudara, ini benar atau enggak. Saudara harus cek itu. Dengan apa, saudara? Self devotion di rumah saudara masing-masing. Apakah satu dua poin yang saudara bisa ambil dari khotbah pada hari ini, saudara bicarakan pada saat saudara lunch, saudara pada saat nyetir, saudara pada saat anak saudara mungkin ada acara tertentu di rumah temannya, saudara bisa sharing firman ini, atau saudara bisa sharing firman yang saudara dengarkan ke sekeliling saudara. Abad pertama, saudara, di 2 Timotius 3 ayat 5, orang-orang ini secara lahiriah menjalankan ibadah mereka. Nah ini, saudara. Mereka ada dalam gereja, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kenapa, saudara? Saudara, 800 tahun lalu, 800 tahun sebelum Yesus lahir, 8 century sebelum Yesus lahir, ada satu prophet yang bernama Yesaya. Saudara pernah dengar Yesaya? Pernah baca? Sudah finish baca Yesaya? Bagaimana cara dia meninggal? Yesaya pada saat dia dipakai Tuhan, raja-raja seperti Jotam, Raja Uzia, Raja Hezekiah, dan Manasye, pada abad 800 tahun sebelum Yesus lahir, terjadi sosial atau moral decline pada saat itu, ya, saudara. Kalau saudara pulang ini, baca Yesaya pasal 6, ayat 6-9 itu, Yesaya itu berfirman kepada rakyat Israel dari Tuhan, karena rakyat Israel atau orang-orang di Israel ini menjauhi Tuhan dan menginginkan menjauhi ibadah, mereka menginginkan untuk berdagang, bisnis, mencari keuntungan sendiri, ujung-ujungnya duit, UUD, saudara. Yesaya berkata, mereka sudah melupakan Tuhan dan menjadi lupa telinganya itu. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan firman yang diberikan Yesaya. Mereka mempunyai mata tapi tidak mau membaca kitab Taurat. Mereka mempunyai hati tapi jauh dari Tuhan. Itu Yesaya pasal 6-9. Their ears, their heart, and their mind itu dull. Kalau bahasa Inggrisnya dull itu mati rasa, saudara. Saudara tahu mati rasa kalau saudara udah dengarkan politician ngomong itu, kelakuannya beda dengan janjinya. Aku akan mencintai kamu kalau cowok ya. Aku akan menikahi dirimu ya kan. Sampai dia mendapatkan manfaat terus ditinggalkan. Apakah itu kesetiaan, saudara? Kalau dalam percintaan ya anak-anak muda ya. Apakah itu kesetiaan? Yesaya berfirman sampai mulut berbusa, saudara. Hezekiah atau Hizkia sakit. Tuhan menyelamatkan Israel yang mau diserang bangsa Assyria. Tuhan pada saat itu, Hezekiah waktu itu udah berdoa, sudah begini. Sudah mau diserang. Ini jemaat satu negara ini nggak ada yang mau dengarkan Tuhan. Paling ya mungkin 95% tidak mau mendengarkan, 5%-nya sedikit saja. Dari komentar yang saya baca, Tuhan mengirimkan pada satu malam, ini sudah terkepung negara ini, sudah hampir habis. Mestinya kita nggak dapat runtutan cerita ini, Alkitab ini nggak ini full. Kalau Tuhan nggak mengintervensi, saudara. Tuhan mengirimkan satu malaikat untuk membunuh 185.000 army dari Assyrian Army untuk tidak menyerang Israel. Tuhan masih mengaruniai.
memberikan kasih karunia untuk bangsa yang terpilih pada zaman itu, saudara. Yesaya sampai mulut berbusa, gak didengerin. Raja Hezekiah itu sudah hampir mati, masih dikasih 15 tahun. Sudah dikasih 15 tahun, punya anak namanya Manasye. Manasye masih membangkang pada Yesaya, dibelah dua, digergaji. Kayak preacher gini, saudara, dibelah dua. Bayangkan saya pulang gini ya, dibelah dua sama rajanya, mungkin raja itu dibelah dua. Itu sudah terjadi dari zaman dulu. Self-authority, self-absorbed, self-centered, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bunuh saja profet. Dibunuh semua, saudara. Saudara, itu sudah terjadi 800 tahun sebelum. Sebelum itu juga Adam dan Hawa tidak mau mendengarkan, sudah dikasih tahu, tidak mau, rebel against God. Karena apa? Temptation dari dunia ini, dari iblis yang menjelma menjadi ular tua itu, naga tua itu. Hawa tidak mau mendengarkan, ya toh, sudah jatuh dalam dosa, lari, saudara. Tidak mau bertanggung jawab, orang yang berdosa itu tidak mau bertanggung jawab, udah lari lah. Jauh dari hadirat Tuhan. Bersyukurlah saudara-saudara masih ada di gereja ini, karena saudara masih mau mendengarkan, telinganya ini loh. Kita dikasih 2 telinga, saya sering ditegur waktu masih muda itu. Andre, kamu punya 2 telinga ya, sama mama saya. 2 telinga itu dikasih Tuhan, mulutnya 1. Tapi kamu mulutnya sepertinya 3-4. Telinganya tidak mau dengar. Ini saya. Tapi teguran ibu saya itu saya baru realize. Beberapa tahun setelah saya bertobat. Hanya dari Allah Tritunggal yang memberikan Roh Kudus kepada saudara sekalian, supaya saudara berbuah 30, 60, 100 kali lipat seperti di Matius 13. Saudara, orang yang duduk di gereja itu yang mungkin saudara nggak di gereja besar atau di mana, saya nggak tahu. Orang itu mendengarkan. Di Matius pasal 13, saudara bawa firman ya, ini pulang saudara baca. Matius 13 saudara baca lagi. Ada yang scrolling TikTok itu, saudara. TikTok, waktu firman disampaikan, menurut saudara itu masuk nggak di pikirannya? Atau lewat aja? Itulah yang terjadi di Matius pasal 13. Burung gagak mengambil biji, benih itu diambil. Jadi nggak masuk ke hatinya. Ya scrolling TikTok aja. Ini dunia, saudara. Udah kecanduan. Ada lagi semak belukar atau dunia yang menawarkan keindahan dunia ini. Orangnya terjerat. Dia pulang terjerat, saudara. Pulang ini, udah pulang. Masuk dalam gereja, tapi pulang terjerat semak belukar. Sogok sana, sogok sini supaya jadi jabatan, jadi kaya, dan sebagainya. Mungkin hanya sementara. Berapa lama kita hidup di dunia ini, saudara? Atau kita mau menjadi seperti mereka? Atau saudara ingin datang mempunyai hati yang subur, tanah yang subur itu loh. Tanah yang subur itu adalah memang dari hati, saudara. Saya nggak bisa lihat hati saudara. Tapi pada saat firman ini diberikan, ini pulang saudara akan cross check. Ini benar nggak? Saudara haus tiap hari. Saya cuma 30 menit ya, mungkin 30 menit, 5 menit. Nggak sampai, saudara. Saudara haus dan lapar, saudara pulang. Anak saudara itu ngelihat, saudara itu sama istri sama suami membaca, atau mungkin mama, bapak kita membaca satu sama lain, atau tante sama om memberikan kita ini. Bukan karena mereka, oh mama fanatik, mama religius. Bukan. Tapi mereka bisa melihat. Mungkin mereka nggak baca, tapi mereka merekam itu. Seperti Timotius, melihat ibunya membaca Taurat dan sebagainya. Mendoakan dia. Karena dunia tidak memberikan itu, tidak menawarkan itu. Dan ada saudara satu hal yang saudara bisa lihat. Apakah orang itu berbuah? Pelayanannya. Orang itu berbuah. Mungkin dia dari orang yang pemarah. Kok papa sekarang berubah menjadi orang yang rendah hati? Ada teguran dari firman. Tanpa firman yang menegur atau higher authority than us, kita ini digiring ke politik, digiring ke pengajaran stoik, digiring ke pengajaran kosong, saudara. Itu terjadi di abad pertama. Roman Empire atau Roman Society mempunyai lavish lifestyle. Saudara melihat anak-anak pejabat yang kemarin ada di Nepal, teman-teman di Nepal mereka melakukan revolt dan revolusi dan sebagainya. Mungkin kita kejadian tahun 98 dan sebagainya, melihat mereka itu hidupnya enak sekali, kita yang di bawah ini ditekan. Itulah, sampai sekarang tidak ada yang berubah, saudara. Firman Tuhan ini tetap ada. Ini sudah 2000 tahun, saudara, tapi masih hidup, ya toh? Nah, poin yang kesetiaan kita diuji, ya kan? Apakah kita memakai topeng atau tidak? Kita mencintai kepemimpinan yang strategis seperti mereka? Kita memakai pengajaran sesat untuk diri sendiri? Untuk uang, fame? Apakah kita menghindar dari penderitaan? Di tempat kerja kalau saudara pacaran sama orang sesama Kristen, kok kamu tidak melakukan hubungan suami istri sebelum nikah? Pasti saudara ditata lain.
Bagaimana saudara kok tidak mau korupsi, tidak mau memain politik dalam kantor, saudara akan dikucilkan. Apakah saudara mau menolak itu? Berat, saudara. Next slide ya. Yang sebelumnya, kesetiaan ya. Solusi yang harus kita jalani. Jadi kita harus berjalan pada masa sukar, saudara, karena ada self-wearing religious clothing. Jadi seperti mereka serigala tapi memakai baju domba. Yang saya bisa memberikan example false teacher, 1 Timotius 6 ayat 5. Ada percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, saudara. Kalau mungkin orang Jawa bilang gendeng. Udah nggak berpikiran sehat, banyak saudara. Sudah jeblok, moral decline, society menawarkan leisure swasta, tapi mereka moral decline, dan mereka mengejar itu, dan mereka meninggalkan kebenaran yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi mereka tetap datang ke dalam jemaat, dalam gereja, tapi untungnya apa sih dari ini? Atau kita mau berbagi, saudara? Kayak saya ini mau berbagi. Yang anak-anak dari Poinku juga, kami satu sama lain mungkin nggak punya uang banyak, saudara. Sayur sama kadang sama telur, udah cukup. Tapi kami ngobrol gitu loh, saudara. Apa yang kita bisa improve? Karena mereka jauh dari keluarga, anak-anak mahasiswa di gereja kami itu ada 9 yang daerah saya. Atau kok saya itu menghindar saja gitu, saudara. Atau saya itu datang membantu mereka. Mereka juga pasti akan melihat kehidupan saya, saudara. Nah kalau saya ini berpikirannya sudah sesat, mengikuti dunia, ngapain saya melayani? Ya kan? Saudara bisa tanyakan pada diri saudara sendiri, apakah yang sudah saudara lakukan dalam tempat kerja, lingkungan sekitar, tempat-tempat kerja, tempat sekolah anak-anak, atau ibu-ibu yang menjemput anak mereka, apakah saudara bisa menunjukkan buahnya itu kelihatan nggak dari diri saudara? Melalui doa, firman yang saudara dengar, saudara ikut berkumpul, saudara tidak menjauhi dari ibadah, atau saudara tidak menjauhi dari perkumpulan seperti kita ini, saudara. Kecil tapi kita ada self devotion, ada devotion dalam Kristus bersama. Saling menegur. Ya kan, bagaimana kita bisa improve, saudara? Karakter kita yang jelek kalau tanpa kita ditegur oleh orang lain. Kalau kita sudah moral ini sudah decline, nggak mungkin, saudara. Saudara harus kembali ke dalam komunitas yang baik. Nasihat. Karena false teacher di luar sana banyak sekali, saudara. Mereka menawarkan ibadah itu suatu keuntungan. Saudara mendengar firman Tuhan, dan seluruh kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepadamu. Ada, saudara. Seluruh kekayaan orang-orang ini kita akan menjadi kaya bersama-sama. Atau saudara akan mendapatkan keuntungan dari gereja ini, saudara pulang akan menjadi influencer yang terkenal. Gampang, saudara. Orang dunia pun cari. Poin yang berikutnya ada ibadah itu jika disertai oleh rasa yang cukup memberikan keuntungan yang besar. Di 2 Timotius 3 pasal ayat yang ke-6, dan juga kita harus melihat kita ini datang ke pergumulan, kita ini tidak membawa apa-apa, saudara, ke dalam dunia ini. Kita harus realize dan kita pulang membawa apa, saudara? Gak ada apa-apa juga, saudara. Dan orang sekitar kita bertengkar warisan, bertengkar saling satu sama menyalahkan satu sama lain karena investasi bodong. Karena apa? Kita terjerat oleh dunia ini karena dunia ini menawarkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak harus ikuti. Pasal yang ke-8 di 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara merasa cukup? Ada makanan? Nggak cukup, saudara, katanya. Cewek-cewek zaman sekarang kalau mau nikah harus ada mobil, kartu kredit, rumah, pesta yang besar, saudara. Benar, saudara. Karena saudara tersenyum itu karena benar. Saudara mendengar, mau nikah, pestanya besar gitu. Tapi ujung-ujungnya apa, saudara? Bertengkar, terus bercerai. Banyak, saudara. Apakah makan dan minum cukup, saudara? Dunia akan menertawakan saudara, siap ditolak atau siap ditinggalkan mungkin oleh orang-orang yang mungkin saudara ingin bawa berumah tangga atau saudara ingin bawa ke gereja, saudara akan ditolak. Apakah saudara siap?
Ini hanya ditulis di Alkitab, saudara. Nggak ada tempat lain, saudara. Di tempat lain, kalau saudara punya influencer 10.000, 20.000, dapat centang biru, saudara akan mendapatkan job yang baik, dapatkan AdSense, ya kan? Kalau saudara jadi YouTuber, akan saudara mendapatkan in return, something in return. Itu juga ditawarkan pada orang-orang zaman Romawi. Nah, Paulus menegaskan agar kita harus setia kepada Tuhan dan tidak memakai topeng religius untuk kepentingan diri sendiri, dan kita harus tahu sifat diri kita sendiri. Kalau saudara mempunyai 3 sifat ini, saudara mungkin mempunyai moral decline. Yang pertama, saudara akan kasar kepada orang lain. Yang kedua, Anda akan menjadi seorang yang individualistis atau self toward yourself, atau self toward gampang-gampang tersinggung, gampang sedikit-sedikit teriak karena saudara ditegur. Jadi orang itu juga malas saudara dekat saudara. Yang ketiga, saudara, public virtue atau private sin, proud, arrogant, abusive. Banyak, saudara. Jadi dia bisa di mimbar, bisa menjadi worship leader, tapi di tempat lain ya mereka mempunyai private sin, saudara. Banyak. Mungkin saudara, kalau saudara sudah menjauh dari Tuhan, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan kita bersama-sama, saudara. Saling mendoakan supaya tidak ada hipokrasi ini loh dalam gereja kita. Kelihatannya A, tapi ternyata di tempat lain itu B. Di tempat lain C. Di gereja Shalom, di rumah supirnya dikasih nama binatang. Banyak, saudara. Teman, anak-anak itu bisa melihat. Bagaimana, saudara, kita bisa menyangkal diri seperti Filipi 2 ayat 6-8. Christ dalam Kristus kita tidak mencintai diri sendiri, tapi kita mengasihi orang lain. Kita mengampuni orang lain, kita menerima penolakan dari dunia, kita patuh pada Allah Bapa seperti Yesus, dan kita menyangkal diri seperti Filipi 2 ayat 6-8. Dan kekristenan bukan self-fulfillment, melainkan self-denial. Saudara tidak mengisi diri sendiri, tapi saudara diisi dengan firman Tuhan yang menegur, dan saudara akan mempunyai 4 karakter yang saya tadi, menyangkal diri, saudara melayani sesama, saudara menerima penolakan dari dunia, dan saudara patuh kepada Allah Bapa untuk mengikuti the will of God. Dan yang terakhir, ya solusi yang harus kita jalani seperti apa, saudara? Timotius itu dipanggil untuk, yang pertama itu bertahan pada masa sukar, susah. Yang seperti tadi, makan dan pakaian saja cukup, saudara. Zaman abad pertama, saudara, kalau saudara nggak punya makanan itu datang itu. Teman-teman yang believer yang lain itu bawa makanan, bawa roti. Miskin hidupnya, saudara. Sudah miskin, dipersekusi, dijadikan lilin, saudara. Disalib, dijadikan lilin, dibakar di kota Roma. Sudah kejadian pada saat Kaisar Nero mentahtai Roman Empire pada abad pertama. Nggak ada yang mau, saudara. Enaknya apa dibakar, saudara? Nggak ada. Tapi mereka mempunyai kasih, saling sharing, saudara. Saling memberikan satu sama lain kasih. Yang kedua, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Harus ada 1-2 orang dalam satu kumpulan itu yang memberikan firman Tuhan yang benar. Itu di Timotius 3 ayat 14-17. Dan kita harus menolak ajaran yang sesat dari dunia. Di ayat yang kelima. Supaya tidak ada, kita harus bertahan, dan kita tidak bisa bertahan dalam kesusahan gitu, saudara. Jika kita hanya mencintai diri sendiri. Kalau saudara mencintai diri sendiri, tidak akan bisa bertahan pada zaman kesusahan, zaman persekusi, tidak akan bisa. Pertanyaan refleksi, saudara, apakah iman kita merefleksikan pengorbanan dan bukan kenyamanan semata? Saya ulangi lagi, apakah iman kita merefleksikan pengorbanan ini, saudara? Apakah saudara berkorban, atau ada saudara lari dari pengorbanan? Saya tidak mau berkorban, saya ingin yang penting aku tok lah, kenyamanan saudara sendiri. Pertanyaan kedua, kalau saudara ingin mengikut Tuhan dengan setia, apakah yang saudara ingin lepaskan dari dunia ini? Saudara mengejar sesuatu yang besar di depan saudara, atau saudara mau willingly ikut the will of God? Saudara sudah dalam Roh Kudus menegur, mestinya kamu ke sini, kok kamu ke sana? Apakah yang harus Anda tinggalkan dari dunia ini? Karena tidak bisa dicampur, saudara, kayak minyak dan air. Nggak bisa nyampur. Pasti ada pertentangan dalam diri saudara. Apakah saudara merenungkan itu? Pertanyaan ketiga, saudara, siapapun yang duduk dalam tahta, siapakah yang duduk dalam tahta dalam diri saudara? Apakah itu Allah Tritunggal atau Anda sendiri?
Mi Marcel Venai. Aku nggak mau ikut atau tidak mau ikut dari teguran dari Tuhan, teguran dari Roh Kudus. Tapi saya ingin menjadi Tuhan dari dalam sendiri-sendiri. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah saya sampaikan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin 1-2 poin yang bisa kami bawa. Dan firman yang saya bawakan yang tidak sempurna ini ya Tuhan, biarlah bertumbuh dalam hati, tanah yang subur itu yang sudah Engkau sediakan dalam hati mereka masing-masing, yang mereka sudah prepare ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, mungkin bisa bertumbuh ya Tuhan. 30, 60, 100 kali lipat, bahkan berkali lipat ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, dan sekitar mereka ya Tuhan. Mereka bisa menginjili dan memberikan sesuatu kepada dunia yang menawarkan segala sesuatu yang kosong tanpa dirimu. Tanpa Kristus segala sesuatu adalah kosong. Ya Tuhan, juga berkati firman, berkati kami masing-masing ya Tuhan secara fisik, berikan kekuatan, kesehatan, dan lindungilah kami pada saat kami berkendara, naik public transport sampai kami pulang di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Supaya kami bisa merenungkan firman ini siang dan malam, kami bisa berakar ya Tuhan, dan kami bisa menyerap ya Tuhan. Firman-Mu ini menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin.